Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to Abbas. Let me introduce myself. My name is Indira Putri with NPM 25411087. Listener of Management Study Program Class 25A. I will explain material about consumer and producer behavior. What is a consumer and producer behavior? Perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Inti dari perilaku konsumen adalah bagaimana seorang individu membuat keputusan pembeli untuk mencapai kepuasan maksimum dari sumber daya yang terbatas, seperti uang, waktu, dan tenaga yang dimilikinya. Contohnya seperti seorang mahasiswa memilih membeli mie instan daripada makan di restoran karena ingin menghemat uang tetapi tetap merasa kenyang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 kelompok faktor utama yang masing-masing memiliki banyak turunan. Berikut adalah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor budaya. Faktor ini memberikan pengaruh yang paling luas dan mendalam karena membentuk nilai, persepsi, dan perilaku dasar seseorang. Budaya, contoh pengaruh pada pembelian yaitu adanya larangan mengkonsumsi babi sebagai nilai agama, membuat konsumen muslim hanya membeli produk makanan halal. Faktor sosial. Faktor ini berkaitan dengan interaksi konsumen dengan lingkungan sekitar yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keputusan pembelian. Contoh pengaruhnya pada pembelian yaitu kelompok referensi. Sebagai referensi, seseorang membeli ponsel merek A karena influencer dan teman-temannya di komunitasnya banyak yang menggunakannya. Faktor pribadi. Faktor ini adalah karakteristik unik yang melekat pada individu dan berubah seiring waktu. Contoh pengaruh pembelian pada gaya hidup seseorang yaitu seseorang dengan gaya hidup aktif atau sehat membeli sepatu lari, makanan organik, dan gym membership. Faktor psikologis. Faktor ini adalah proses mental internal yang mendasar bagaimana konsumen bereaksi terhadap produk. Faktor psikologi seseorang, persepsi meskipun harganya lebih mahal, konsumen memilih merek kopi tertentu karena dipersepsikan memiliki kualitas rasa yang lebih baik, bukan berdasarkan fakta, melainkan interpretasi individu. Pembelajaran seseorang selalu membeli merek deterjen yang sama karena pengalaman pembelian sebelumnya, menghasilkan kepuasan yang tinggi. Tujuan utama dari perilaku konsumen adalah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan kepuasan maksimum dari penggunaan barang dan jasa dengan sumber daya yang terbatas, terutama anggaran atau pendapatan yang dimiliki. Secara ringkas, tujuannya adalah memaksimalkan kepuasan, yaitu berusaha mendapatkan manfaat atau nilai tinggi dari setiap unit uang yang dibelanjakan. Mereka akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi berdasarkan anggaran yang tersedia. Memenuhi kebutuhan dan keinginan, yaitu memastikan kebutuhan pokok hingga keinginan terpenuhi dengan efisien. Membuat keputusan pembelian yang rasional, yaitu melakukan proses evaluasi, perbandingan harga, kualitas, dan merek sebelum mengambil keputusan untuk mendapatkan nilai terbaik. Perilaku produsen. Perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan bagaimana produsen atau perusahaan mengambil keputusan terkait kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan cara yang lebih efisien, guna mencapai keuntungan maksimum. Perilaku produsen berfokus pada bagaimana mereka mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi untuk mendapatkan output yang optimal. Contohnya adalah sebuah pabrik roti memilih menggunakan mesin otomatis agar dapat memproduksi lebih banyak roti dengan biaya yang lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya contohnya seperti biaya produksi, yaitu keputusan memilih teknologi, bahan baku, dan jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya. Yang kedua, harga jual produk adalah menentukan harga yang dapat memaksimalkan penerimaan.
atau pendapatan. Teknologi yaitu penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Tujuan perusahaan yang fokus pada laba, pasar, dan keberlanjutan lingkungan. Faktor produksi, keputusan produsen sangat bergantung pada ketersediaan dan harga faktor-faktor produksi, yaitu ada tenaga kerja, tingkat upah yang harus dibayarkan, serta produktivitas dan keahlian tenaga kerja. Produsen akan mencari kombinasi tenaga kerja yang menghasilkan output tertinggi dengan biaya rendah. Yang kedua, modal. Biaya penggunaan modal, misalkan tingkat bunga pinjaman untuk membeli mesin, usia dan efisiensi mesin, serta ketersediaan teknologi. Bahan baku, harga beli bahan baku, kualitas dan ketersediaan pasok. Kenaikan harga bahan baku, misalnya gandum untuk produsen roti, akan meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi keputusan jumlah produksi. Keahlian kewirausahaan, kemampuan manajer atau pemilik untuk mengorganisasi, mengelola risiko, dan membuat keputusan strategis dalam produksi. Faktor teknologi dan efisiensi. Teknologi adalah penentu utama bagaimana suatu barang diproduksi dan seberapa efisien prosesnya. Inovasi teknologi. Penggunaan teknologi baru, misalnya robotika atau sistem otomatisasi, dapat menurunkan biaya per unit barang yang diproduksi dan meningkatkan jumlah output, yang merupakan tujuan utama produsen. Fungsi produksi. Hubungan matematis antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Produsen selalu berusaha beroperasi pada titik di mana kombinasi input menghasilkan output maksimum. Skala ekonomi. Kemampuan produsen untuk mencapai biaya rata-rata yang lebih rendah saat volume produksi ditingkatkan. Hal ini mempengaruhi seberapa besar pabrik atau operasi yang akan didirikan. Faktor pasar dan tujuan perusahaan. Ini adalah faktor eksternal dan internal yang membentuk insentif dan kendala produsen. Harga barang yang dijual, harga pasar dari produk yang dihasilkan. Jika harga jual naik, produsen termotivasi untuk meningkatkan penawaran dan produksi karena keuntungan potensialnya lebih besar. Struktur pasar. Untuk persaingan yang dihadapi, yaitu ada persaingan sempurna. Produsen hanya bisa menjadi pengambil harga, sehingga fokus utama adalah pada efisiensi biaya. Monopoli atau oligopoli, produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga, sehingga keputusan produksi melibatkan analisis dan permintaan pasar. Tujuan perusahaan. Meskipun sebagian besar produsen bertujuan memaksimalkan laba, beberapa perusahaan mungkin memprioritaskan stabilitas jangka panjang, fokus pada investasi R&D meskipun mengurangi laba jangka pendek. Tujuan utamanya adalah dari perilaku produsen untuk mencapai keuntungan maksimum dengan mengelola proses produksi secara efisien. Secara ringkas, tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Ini adalah tujuan ekonomi klasik dan paling mendasar. Produsen berupaya agar total penerimaan lebih besar dari total biaya produksi. Meminimalkan biaya produksi. Mencapai efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, sehingga barang atau jasa dapat diproduksi dengan biaya serendah mungkin. Memenuhi permintaan konsumen. Memproduksi barang dan jasa yang relevan dan dibutuhkan oleh pasar. Pemahaman terhadap perilaku konsumen adalah kunci untuk memastikan produk yang dihasilkan laku terjual. Keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Memastikan bisnis dapat terus beroperasi dalam jangka pendek, berinovasi, dan memperluas pangsa pasar. Conclusion. Perilaku konsumen dan perilaku produsen saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan pasar. Konsumen menciptakan permintaan, sedangkan produsen menciptakan penawaran. Produsen harus mempelajari perilaku konsumen untuk mengetahui apa yang diinginkan pasar, sehingga mereka dapat memproduksi barang atau jasa yang tepat untuk dijual dengan harga yang menguntungkan. Okay, that's all the material I can convey.
Thank you for your time and attention. I'll end here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.